Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Macam itulah. Oh, kalau macam tu betul lah cakap monyet. Pokok ni pun dah banyak kali berbuah. Musang, apa lagi? Bagilah monyet manggis dia. Macam mana aku nak bagi? Tak cukup 2 bulan lagi. Kenapa kau cakap macam tu? Buktikan. Kau nampak bulan ke atas tu? Ada berapa? 1 je lah. Tahu tak apa. Baru 1 bulan. Kau kena tunggu sampai ada 2 bulan. Baru boleh bagi manggis-manggis tu. Mana boleh kira macam tu? Boleh. Kenapa pula tak boleh? Kami, bangsa Indonesia, dengan Era kepemimpinan Soekarno merupakan zaman perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tak hanya menghadapi ancaman masuknya kembali penjajah, bangsa Indonesia juga dirongrong berbagai pemberontakan dan perseteruan partai politik. Dengan gejolak politik dan ekonomi yang begitu dahsyat, Bung Karno berhasil membawa bangsa Indonesia terlepas dari jurang perpecahan. Mencari bentuk pemerintahan pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidensial, parlemen, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Pengakuan kedaulatan dari tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal atau kerap disebut demokrasi parlementer.
Pada masa ini, praktek demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Kala itu, parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Praktek demokrasi parlementer pada dekade 1950-an dinilai gagal. Kegagalan terutama sering dialamatkan pada ketidakmampuan pemerintahan kala itu melaksanakan pembangunan karena kerap berganti. Tercatat terjadi 7 kali perubahan kabinet selama masa pemberlakuan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer yang dipuji banyak pengamat asing ini akhirnya berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi keputusan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, praktek demokrasi dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan nasional tak kunjung membaik. Menyusul kebijakan pembubaran konstituante dan parlemen hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno, peran partai politik dalam pemerintahan mengecil. Akibatnya, pada masa yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai era demokrasi terpimpin ini, berbagai praktek pelanggaran demokrasi yang dipicu tidak terkontrolnya kekuasaan presiden terjadi. Terpusatnya kekuasaan pada Presiden Soekarno saat itu juga membuat kekuatan-kekuatan politik yang ada tidak bisa bersaing secara fair dan terbuka. Mereka berlomba mendekat dan berebut pengaruh dari presiden. Kondisi ini diduga ikut melatar belakangi peristiwa 30 September 1965 yang menjadi pintu masuk penggulingan Presiden Soekarno. Tak lama setelah kekuasaan Presiden Soekarno tergerogoti akibat super semar, Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian memegang jalannya pemerintahan mulai menerapkan sistem dan gaya demokrasi yang berbeda. Setelah diangkat menjadi pejabat presiden pada 1966 dan kemudian presiden pada 1967, Soeharto memperkenalkan jargon demokrasi Pancasila. Meski indah dalam kata-kata, semasa kekuasaan Presiden Soeharto, jargon demokrasi Pancasila justru kerap dipakai sebagai retorika untuk membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai banyak pihak anti-demokrasi. Hampir semua ciri yang kerap disebut dalam definisi sistem pemerintahan otoriter bisa ditemukan pada masa rezim Soeharto atau pemerintahan Orde Baru. Dari ketiadaan rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya proses rekrutmen politik, pemilu yang penuh rekayasa, pengakuan HAM yang terbatas, hingga tumbuh suburnya korupsi dan nepotisme di segala bidang. Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru tumbang oleh gerakan reformasi. Bersamaan dengan itu, upaya untuk menafsir ulang dan mencari sistem demokrasi yang cocok untuk Indonesia kembali dilakukan. Selepas ambruknya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki suasana kehidupan politik dan kenegaraan baru. Suasana baru ini tercipta berkat berbagai kebijakan reformasi yang menyentuh banyak aspek kehidupan. Salah satu puncak kebijakan reformasi itu adalah di amandemennya Undang-Undang 1945 yang dinilai sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era pemerintahan Orde Baru. Sejak bergulirnya era reformasi, sejumlah upaya lain untuk membangun kembali kehidupan yang demokratis juga terus dilakukan. Antara lain, dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi, TAP MPR RI nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, TAP MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan lain-lain. Perhatian!
segera ke hadapan. Musa, kau ada ambil buah manggis monyet, betul? Betul? Kau janji dalam masa 2 bulan, kau akan gandakan manggis itu dan bagi kepada monyet. Betul? Betul. Jadi kenapa kau tak bagi? Gajah, ibu ada berapa bulan?